Kalau kita melihat jajaran fighter kelas berat UFC saat ini, mungkin nama yang paling membuat saya excited dengan kelas ini hanyalah orang ini, Tom Aspinall. Setelah ditinggal Jon Jones dan Sergey Pavlovich yang melempem, saya pikir Tom Aspinall adalah satu-satunya fighter yang bisa membuat kelas ini tetap bergairah. Mungkin ceritanya agak berbeda kalau nanti Alex Pereira bakal naik ke kelas berat. Tapi untuk sementara kita punya Tom sebagai juara. Dan di minggu nanti di UFC 321, Tom Aspinall akan mempertahankan gelarnya menghadapi mantan juara interim Ciryl Gane. Tapi memilih Gane sebagai lawan Aspinall memang penuh kontroversi. Kalau kita ingat hampir setahun lalu, Gane menang split decision atas Alexander Volkov. Itu pun kemenangannya mendapat banyak respon negatif. Bahkan sang bos pun terlihat tidak puas. Tapi apa mau dikata, kalau kita lihat ranking di kelas berat, secara logika memang Gane yang pantas jadi penantang gelar berikutnya. Karena Pavlovich sudah kalah juga dari Aspinall dan Volkov. Sementara Curtis Blaydes cuma menang split decision atas debutan UFC Rizvan Kuniev. Sementara di main card yang sama ada Jailton Almeida versus Alexander Volkov yang sepertinya bakal dijadikan title eliminator atau mungkin juga bisa dijadikan fighter cadangan kalau terjadi sesuatu dengan Aspinall ataupun Gane. Apa yang membuat saya excited dengan pertarungan ini adalah kemampuan Aspinall memfinish lawannya. Satu-satunya fighter di UFC saat ini yang punya rekor 100% finish rate adalah orang ini. Bukan cuma punya power di pukulannya, ia juga punya kecepatan yang sangat tidak biasa untuk ukuran fighter di kelasnya, kecerdasannya bertarung, serta satu kekuatan yang sangat penting di MMA adalah kemampuannya di pertarungan bawah yang bisa menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Jadi kalau di total-total, dari 15 kali menang, Aspinall punya rekor 12 kali menang KO dan 3 kali submission. Orang ini juga menghancurkan jagoan saya, Sergey Pavlovich yang waktu itu juga punya rekor 100% finish rate di UFC. Meng-KO-nya dengan mudah sekali seolah Pavlovich bukan apa-apa. Dan yang paling gilanya lagi, semenjak saat itu Pavlovich seperti kehilangan sentuhannya dan tidak semengerikan dulu lagi. Korban berikutnya di bulan Juli 2024, lagi-lagi Aspinall menunjukkan keganasannya dengan menghancurkan Curtis Blaydes cuma dalam tempo 1 menit saja. Kalau kita lihat lawannya, Ciryl Gane, maka ada perbedaan drastis antara kedua fighter ini. Sebetulnya saya sedikit kurang suka UFC memilih Gane karena Gane sendiri sudah 2 kali diberi kesempatan oleh UFC untuk merebut gelar juara. Dan dua-duanya pun dia kalah. Lawan Francis Ngannou kalah, juga lawan Jon Jones. Fight-nya terakhir adalah rematch dengan Alexander Volkov di Desember 2024. Gane memang menang tapi dengan cara yang tidak meyakinkan dan cenderung kontroversial. Banyak yang beranggapan kalau Volkov lah yang lebih pantas menang saat itu. Tapi UFC telah memutuskan untuk memilih Gane sebagai penantang gelar berikutnya. Lalu, apakah kali ini Gane akan berhasil merebut gelar juara dari Aspinall? Gane memang punya kemampuan dan kualitas untuk menjadi juara kelas berat, tetapi Aspinall punya kemampuan yang lebih dibandingkan Gane. Power dan kecepatannya akan memberikan banyak masalah bagi Gane. Jika Aspinall mengalami kebuntuan di pertarungan atas, maka dia bisa memanfaatkan kelemahan Gane di bawah. Dengan akurasi takedown 100%, sementara takedown defense Gane hanya 44%, maka tidak ada alasan bagi Aspinall untuk tidak membawa pertarungan ke bawah. Satu hal yang pasti, lengkapnya kemampuan yang dimiliki Aspinall akan mampu membawanya kembali mempertahankan gelar juara kelas berat UFC. Di laga lain ada Umar Nurmagomedov yang akan ditantang fighter peringkat 8 kelas bantam Mario Bautista. Umar yang kembali lagi setelah gagal merebut gelar juara di bulan Januari dan pasca cedera tangan yang dideritanya saat itu,
kali ini berambisi untuk comeback kembali ke jalur perebutan gelar juara. Pressure mental yang diterimanya saat akan menghadapi Merab di bulan Januari memang sangat mengganggunya. Ekspektasi banyak orang terhadapnya begitu tinggi mengingat ia menyandang nama Nurmagomedov di belakangnya. Dan banyak yang membandingkannya dengan Khabib. Very hard to compare with Khabib. Everybody look at him, and for us, for athletes, for his teammate, and for family, for me, and for Usman, very hard to show same performance. He's different, he's like animal. I don't know from where, but he have different like power and everything. And that's why everybody think we're gonna fight, we're gonna show same, we're gonna destroy, but it's not always happen, you know. And but of course, I will try to take this victory and show best performance. Kali ini Umar akan menghadapi Mario Bautista. Fighter asal Amerika ini baru saja mengalahkan debutan UFC Pechi Mix yang dulunya juara kelas bantam Bellator pada bulan Juli lalu. Kalau kita lihat pertarungan terakhirnya, Bautista yang saat itu underdog mampu mendominasi Mix dengan strikingnya. Di laganya menghadapi Jose Aldo tahun lalu, meskipun menang, tetapi Bautista tidak mampu melepaskan satu takedown pun dari 10 kali percobaan. Kalau dilihat dari rekor yang dimilikinya, Bautista adalah fighter yang cukup well-rounded, tetapi pertarungan bawahnya untuk bertarung menghadapi kekuatan gulat Umar akan sangat-sangat sulit diredam. 40% akurasi takedown menghadapi 68% takedown defense, kita akan melihat bagaimana teknik gulat Dagestan akan menjadi senjatanya 26 Oktober nanti. Apalagi pertarungan ini adalah pertarungan 3 ronde, maka tidak akan menjadi masalah besar bagi Umar untuk bertarung 3 ronde terus-terusan di bawah. Kita tahu pada saat menghadapi Merab, Umar tampak kewalahan di ronde-ronde akhir terlepas dari cedera yang dideritanya, tetapi kardio Umar terlihat tidak berada satu level dengan Merab. Dari segi stand up fighting, Umar memiliki catatan serangan signifikan yang lebih sedikit. Umar melepaskan serangan rata-rata 4,38 kali per menit dibanding Bautista yang hingga 6,13 kali per menit. Tetapi akurasi serangan Umar lebih baik dari Bautista, 57% lebih akurat dibanding Bautista yang hanya 49%. Maka kemampuan Umar untuk membawa dan mendominasi pertarungan ke bawah akan menjadi kunci dalam pertarungan ini. Bautista bukan Merab dan di atas kertas, Umar seharusnya bisa mengalahkan Bautista dengan kemenangan angka mutlak ataupun finish di ronde ketiga. Jika menang, maka Umar berpeluang untuk kembali menjadi penantang gelar berikutnya. Mengingat di bulan Desember nanti, Merab akan kembali bertarung menghadapi rematch-nya dengan Piotr Yan. Apalagi kalau Umar mampu memberikan sebuah finish yang spektakuler, maka bisa saja UFC memberikan title shot berikutnya ke Umar. Laga ini akan menjadi pembuktian bagi Umar kalau dia merupakan fighter elite UFC, bukan cuma mengemban nama besar Nurmagomedov, tetapi punya kemampuan di atas rata-rata fighter di kelas bantam. Selain itu, sebuah kemenangan akan menjadi sebuah sinyal kalau Umar satu-satunya fighter yang bisa memecahkan misteri enigma Merab Dvalishvili yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dan gimana menurut kamu? Apakah Tom Aspinall akan tetap menjadi juara atau Ciryl Gane akan menjadi juara baru di kelas berat? Lalu apakah Umar Nurmagomedov akan sukses comeback dengan mengalahkan Mario Bautista? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.